Kan kita sudah bahas ya, apa yang melatar belakangi materi ini harus kita bahas dulu di sini. Nah, di mana pertama kita harus tahu dulu apa itu beban kognitif. Nah, di sini arti dari beban kognitif adalah upaya mental yang kita perlukan untuk mempelajari informasi baru ketika kita menerima sebuah informasi tersebut. Di sini, ini gampangnya, manusia itu akan lebih mudah mencerna informasinya, itu akan sulit kalau misalnya menghafal teks panjang. Teks panjang di sini itu bisa juga dapat kita artikan dari bentuk visualisasi data yang mungkin terlalu banyak informasi yang diberikan di dalam visualisasi datanya. Nah, kita akan lebih mudah kalau misalnya informasi yang diberikan ya cukup seperti ini contohnya. Kalau kita bicara dari slide, tampilan yang ada di dalam slide itu tidak terlalu banyak teks. Lebih banyak itu adalah gambar. Dan penjelasannya langsung to the point ini. Contohnya mungkin kalau di sini ya, kita bisa lihat ini ada gambar, kemudian kita jelasin. Saat ini, ide pokoknya apa sih? Oh, dia ingin menjelaskan tentang beban kognitif. Di mana apa itu beban kognitif adalah upaya kita sebagai manusia untuk mempelajari suatu informasi yang baru. Karena kalau misalnya ada informasi baru, kita kan selalu berusaha untuk memahami sebenarnya ini ingin menjelaskan apa. Seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian membuat sebuah slide yang mana slide tersebut banyak teksnya, itu secara otomatis slide kalian itu akan memberikan beban kognitif kepada audiensnya. Nah, kalau kita bicara dalam visualisasi data, kalian sebagai programmernya atau sebagai data analisnya itu harus bisa memperhitungkan atau mempertimbangkan bagaimana cara membuat sebuah visualisasi data yang eh, lebih menarik dan juga menghindari distraksi yang berlebihan. Distraksi ini artinya ya terlalu banyak komponen. Nah, beban kognitif di visualisasi data tadi saya sudah sebutkan disebut dengan clutter. Artinya apa? Terlalu banyak komponen di dalam visualisasi data. Artinya semua elemen di dalam visualisasi data itu ada. Tapi sebenarnya elemen-elemen tersebut itu tidak sama sekali menambah pemahaman bagi pengguna. Sederhananya, kalau misalnya kalian membuat sebuah grafik menggunakan Excel, nah pas di Excel di klik kanan ada tampilkan legendnya, tampilkan labelnya, segala macam itu ditampilkan. Padahal mungkin tujuan kalian supaya biar jelas gitu ya tampilannya. Tapi padahal sebenarnya informasi atau elemen-elemen yang ada di sana justru malah tidak menambah pemahaman. Justru malah membuat user penasaran. Ini kenapa label ini muncul? Kenapa legendnya muncul? Kita akan banyak yang dibaca. Nah, ini yang disebut dengan clutter, di mana elemen visual yang menempati ruang tetapi tidak menambah pemahaman bagi pengguna. Nah, di sini kita harus mengetahui bahwa hasil akhir dari visual data adalah bagaimana cara kita mengkomunikasikan informasi yang diperoleh dari data atau dari hasil analisis data, sehingga dapat mempercepat pengambilan keputusan dan perencanaan tindakan yang diperlukan. Jadi, jangan sampai data yang kalian olah diolah menggunakan filter, lalu sampai membuat sebuah grafik, ternyata saat kalian grafik yang kalian buat itu tidak memberikan suatu informasi, tapi hanya data lagi. Nah, itu yang kemarin kita bahas ya, di tugas yang kalian kirimkan, itu masih rata-rata data yang kalian olah menjadi sebuah grafik, itu hanya menyampaikan data juga, tidak memberikan sebuah visualisasi. Nah, minggu lalu kita sudah bahas juga ya, ada satu contoh di mana sebuah visualisasinya dapat memberikan sebuah story atau menceritakan suatu apa temuan yang dia dapatkan dari data tersebut. Tujuannya itu ya, dari visualisasi data. Ujung-ujungnya lebih ke story gitu. Nah, kalau bicara tentang story, ya hal pertama yang harus kita ketahui ya pertama adalah target audiens. Kita harus tahu dulu nih siapa yang akan menjadi audiens dan apa tujuan dari dia melihat visualisasi datanya. Apakah hanya sekedar informasi saja
atau sampai ke persuasi atau untuk proses pengambilan keputusan. Nah, itu ya. Jadi kita harus tahu nih siapa usernya, kemudian tampilan dari visualisasi data yang kita berikan, apakah hanya untuk informasi saja atau juga untuk persuasi atau untuk proses pengambilan keputusan. Nah, kemudian kita harus pahami juga analisisnya. Di mana analisis ada yang analisis deskriptif, prediktif, ataupun preskriptif. Jadi, visualisasi data yang kalian berikan, itu apakah memberikan wawasan tentang informasi deskriptif, artinya saat ini yang terjadi, atau prediktif yang untuk memprediksi masa depan, atau preskriptif sampai ke memberikan saran apa yang harus kita lakukan. Nah, itu harus dilihat ya. Jadi apa yang mau kalian ceritakan, apakah si analisis deskriptif, prediktif, ataupun preskriptif. Nah, hasil analisisnya terbuat dalam bentuk visualisasi data. Di mana kalau kita bicara visualisasi data, bisa kalian rubah ke dalam bentuk diagram ataupun chart yang sesuai dengan informasi yang memang ingin disampaikan. Nah, dalam melakukan visualisasi data, tentu saja ada sebuah prinsip, yaitu Gestalt Law in Visual Perception. Nanti akan kita bahas. Nah, hasil visualisasinya yang penting adalah narasi atau naratif. Dimana kita harus lihat nih, kira-kira alur narasi apa yang cocok untuk usernya. Karena setiap user mungkin saja ceritanya akan berbeda. Artinya mungkin ada perspektif yang harus panjang dulu penjelasannya, baru dia bisa paham. Ada yang langsung to the point, cukup satu kata atau dua kata, dia tahu apa yang dimaksud dari risetnya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan lebih fokus ke in visual perception. Nah, kita masuk ke sini. Apa itu Gestalt Law atau Gestalt Principle? Nah, Gestalt Law sendiri di sini sudah sangat sering kalian temukan mungkin kalau kalian biasa membangun desain pada UI. Karena memang tujuan dari Gestalt Law ini tujuannya untuk mengorganisir setiap komponen. Nah, dalam hal ini adalah komponen UI atau user interface. Tujuannya untuk apa? Supaya biar pengguna saat menggunakan aplikasi yang digunakan itu nyaman dalam sisi interaksi. Jadi contohnya ya, kalau misal kalian kita bandingkan marketplace ya, ada Tokopedia, Bukalapak, dan juga Shopee. Nah, kan masing-masing dia punya UI yang mungkin kalian bilang, apa sama Pak UI-nya. Padahal itu sebenarnya berbeda. Contohnya, kayak Tokopedia, mungkin untuk menu-menunya dia ada di paling kanan, ada tuh. Dia menu-menu yang awalnya mungkin sedikit. Sehingga kita lihat semuanya, dia muncul baru. Tapi kalau misalnya untuk di Shopee, dia kan menunya ada di atas. Nah, ini kan beda secara interaksinya, walaupun ya secara fungsinya sama gitu ya. Tapi penempatannya itu berbeda. Nah, ini menerapkan yang namanya Gestalt Principle. Tujuannya agar kita sebagai pengguna nyaman menggunakan aplikasinya atau berinteraksinya dan juga tidak bosan. Dan akhirnya ya kita akan terus mau menggunakan aplikasi tersebut. Nah, ini kalau kita bicara Gestalt Law di prinsip UI UX. Nah, tapi bagaimana kalau prinsip Gestalt pada persepsi visual? Nah, kalau pada persepsi visual di sini ya hampir sama dengan persepsinya di UI UX, di mana Gestalt Law di sini sama-sama untuk mengorganisasi suatu komponen-komponen yang memiliki hubungan pola dan juga kemiripan yang bersatu menjadi satu kesatuan. Ya, sederhananya kalau kita bicara dari visual data, komponennya apa saja itu bisa berupa label, legend, lalu ada garisnya dan sebagainya. Ini adalah komponen-komponen yang mungkin ada di dalam visualisasi data. Ini ya, jadi prinsip Gestalt pun itu juga bisa kita terapkan di visualisasi data. Kita contohkan di sini, ada beberapa prinsip Gestalt yang biasanya digunakan di visualisasi data. Kita cek di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, mungkin kalian akan bisa lihat ya di sini ada kumpulan pohon. Tapi kalau kita lihat secara utuh, dia ngebentuk buku dan pohon-pohon di sini itu seperti halaman dalam buku. Dan di sini pun kalau kita lihat ini seperti gambar panah ya. Dan ini kalau misalnya kalian perhatikan lebih jelas, mungkin kalian akan lihat bentuknya ada segitiga ya, segitiga yang menghadap ke atas. Tapi karena ada lingkaran di sebelah sini, kita akan secara otomatis menganggap ada bentuk segitiga yang terbalik, dia ke bawah. Nah,
Hal ini itu terjadi karena otak kita kadang berusaha untuk mendefinisikan objek yang dilihatnya menjadi objek yang utuh. Padahal nggak ada garisnya di sini. Tapi kita akan menganggap bahwa ini adalah objek yang utuh. Ini bentuk segitiga menghadap ke bawah. Ini walaupun hanya ada garis hitam dan ini putih-putih, kita akan lihat bahwa ini ada garis mungkin yang membentuk sebuah panda, gitu ya. Ini pun sama. Kita bisa melihat ini ada garis yang utuhnya. Ini bukan pohon pak, tapi buku. Nah, gitu di mana itu adalah halaman-halamannya. Kita akan membuat persepsi seperti ini, seperti itu. Nah, ini merupakan Gestalt Law of Closure atau penutup bentuk. Nah, kalau kita bicara dari visualisasi data, contohnya kayak gimana Pak? Contohnya mungkin kayak gini ya, saya buka pen dulu ya, biar ke gambar. Nah, kalau di sini Gestalt Law of Closure, contohnya kayak gini. Kalau misalnya kalian lihat, kalau kalian bikin grafik di Excel ya, bikin grafik di Excel, dia akan membentuk sebuah kotak figur di sini, di mana figur di sini akan ada grafik di sininya. Ini anggap bar chart yang bagus. Di sini ada legend, legend, dan legend. Ini label. Ini label. Kayak gini. Kalau kita bikin lagi pie chart yang kedua, ya dia akan bikin lagi kotak lagi. Misalnya ini pakai pie chart. Nah, akan ada dua figur. Nah, kita bisa menghilangkan si kotak ininya. Karena kita bisa asumsikan, ini ya, kita bisa asumsikan kalau misalnya ada dua grafik seperti ini, nah, dan ada ini, itu sebenarnya bukan satu kesatuan. Tapi ini masing-masing kita bisa membayangkan bahwa sebenarnya ini ada kotak yang memisahkan antara grafik pertama dan grafik yang kedua. Jadi tanpa ada kotak pemisah pun kita bisa lihat bahwa dua grafik ini itu berbeda. Itu yang kita sebut dengan Gestalt Law of Closure atau kita sebut dengan penutup bentuk. Jadi karena kita otomatis akan melihat objeknya itu utuh. Nah itu ya disebut dengan Gestalt of Closure. Nah, kalau kita lihat di sini, nah kita cek di sini, kira-kira pola apa yang akan kalian lihat. Mungkin sebagian besar dari kalian akan melihat polanya itu adalah dari kiri ke kanan, lurus, atau dari atas ke bawah. Akan sangat jarang kalian akan melihat sebuah pola yang berbeda seperti ini. Dari atas menuju ke tengah, tengah langsung tiba-tiba miring ke kanan kayak gini. Ini akan sangat jarang melihat pola yang seperti ini. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena memang kita cenderung itu kalau sudah lurus ya lurus. Kalau dari atas ya dia sudah menurun dia akan menurun. Karena kita cenderung mengikuti pola yang alurnya itu lebih mulus atau smooth. Nah, ini kita sebut dengan Gestalt Law of Continuation atau kesinambungan pola. Contohnya gimana Pak? Kalau kita bicara dari pie. Nah, lihat kalau kita lihat sebuah grafik, nah kan seringnya ini bentuknya misalnya bar chart yang horizontal di sini, yang vertikal ya. Nah, ini ada label. Nah, ini disebut dengan continuation atau kesinambungan pola karena ada labelnya, ada grafiknya. Nah, yang tidak menerapkan Gestalt Law of Continuation, contohnya kayak gimana? Nah, mungkin kalian sering melihat yang seperti ini. Ada grafik, karena grafiknya banyak, mungkin labelnya hanya di sini. 1, ini 3, ini grafik lagi, nah ini 5. Nah, ini tidak menerapkan yang namanya Gestalt Law of Continuation. Kenapa? Karena ada bar yang tidak punya label. Nah, bahkan ini bisa tahu Pak ini nomor 2. Kenapa kita bisa tahu ini nomor 2? Karena kita harus melihat dulu ini 1, ini 3. Berarti ini ada 2. Gimana kalau di sini tiba-tiba 5? Nah, sehingga mungkin ini 15. Ini kalau kita cancel. Nah, 1. Nah, tiba-tiba gini. Nah, ini 5. Untuk mengetahui ini nomor berapa atau ini nomor berapa ya kita harus hitung ya. Ini 1 sama 5. Oh, berarti ini 2, 3, 4. Oh, berarti ini nomor 4. Nah, ini kan tidak melihat, tidak menerapkan Gestalt of Continuation. Kenapa? Karena ada label di sini yang tidak sama dengan jumlah grafiknya. Nah, itu contohnya ya. Kalau kita tidak menerapkan yang namanya Gestalt of Continuation. Jadi kalau kita menerapkannya, berarti setiap grafik itu harus ada labelnya. Gitu.
contohnya gitu ya, untuk continuation atau kesinambungan pola. Nah, jadi sehingga kita akan lebih lihat yang mulus ya, terus ke bawah gitu. Nah, kalau kita lihat dari sini, kira-kira akan ada berapa kelompok yang terbentuk. Nah, sebagian besar dari kalian itu akan melihat dua kelompok, kelompok sebelah kiri dan juga kelompok sebelah kanan. Tapi kalau misalnya kita tarik sebuah garis, justru malah sebaliknya ya. Kita lihat malah justru yang kebentuk itu adalah empat kelompok dan juga ada lingkaran-lingkaran yang dia bukan termasuk ke kelompoknya. Nah, ini disebut dengan bubble of connection atau koneksi. Ini adalah objek yang terhubung secara fisik sebagai bagian dari suatu kelompok. Biasanya memiliki nilai asosiatif yang lebih kuat daripada warna, ukuran, ataupun bentuk yang serupa. Nah, ini biasa kalau get atau connection, itu kalian mungkin seringnya melihatnya di grafik yang line chart. Kita contohkan lagi di sini. Nah, kalau di line chart, ada titik, ada titik, ada titik. Nah, kita pengen lihat nih, oh dia menceritakan apa. Nah, kita kasih garis. Nah, oh berarti dia menceritakan ada kenaikan. Nah, terus gimana kalau misalnya di bar chart? Apakah bisa Pak kita gunakan koneksi? Bisa. Kalau kita gunakan bar chart di sini, kita lihat nih, setiap bar itu kan mungkin saja dia akan merepresentasikan hal yang berbeda. Tapi kalau kita tarik garis, misalnya kayak gini, ada garis di sini yang menunjukkan ini adalah perkembangan. Nah, kita akan mengasumsikan ini adalah satu kelompok yang sama. Artinya apa? Bar chartnya walaupun berbeda-beda di sini, sebenarnya dia menceritakan hal yang sama, gitu ya. Berbeda kalau tidak ada grafik garis penghubung di sini, maka kita akan bilang bahwa setiap bar itu mungkin berbeda-beda. Bar 1 itu untuk bulan Januari, bar 2 bulan Februari, dan seterusnya. Nah, berarti ini untuk penjualan bulan Februari sama Januari misalnya kayak gitu. Nah, tapi kalau ada garis, kita bisa lihat nih, oh ternyata dia ingin menceritakan bahwa memang ada pola perkembangan penjualan setiap bulan dari Januari ke Februari, Maret, dan April. Ceritanya akan sama gitu ya. Karena kenapa? Karena akan kita lihat dia sebagai kelompok yang saling terhubung. Gitu ya. Itu contohnya. Itu kalau kita gunakan Gestalt Law of Connection. Gitu ya. Nah, contoh yang menerapkan ketiga tadi ya, connection, apa itu? Connection, continuation sama satu lagi apa ya? Yang menerapkan closure juga untuk connection itu adalah di sini contohnya. Yang kemarin ya, untuk melihat jumlah tiket yang diterima dan jumlah tiket yang diproses. Nah, kemarin kita sepakat bahwa bentuk chart seperti ini itu ya kurang baik ya, kurang baik karena kita lihat untuk melihat banyaknya laporan dan juga untuk melihat banyaknya penyelesaian itu untuk masing-masing bulan ya kita harus baca bolak-balik. Nah, yang cocok itu kita kemarin sepakati kita gunakan bar chart maaf, gunakan line chart di mana kita pengen lihat sebuah perkembangannya. Nah, di sini kita lihat nih, yang closure-nya itu ya dia tidak ada garis yang memisahkan atau membuat sebuah bloknya ya atau figurnya. Nah, continue-nya jelas di sini kita lihat labelnya jelas ada November, Desember, Januari, Februari, semuanya ada. Kemudian connection-nya jelas dia menghubungkan setiap titik di tiap bulannya. Nah, ini contohnya kalau kita menerapkan closure, continue, dan juga connection. Kita masuk ke yang berikutnya. Kita cek di sini. Kira-kira kalian akan melihat 4 baris atau 4 kolom. Nah, rata-rata kalian akan melihatnya itu sebagai 4 kolom. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah law of proximity atau kedekatan. Nah, ini karena kita akan melihat sebuah kelompok itu objek yang jaraknya dekat cenderung diasosiasikan sebagai satu kesatuan. Nah, kalau misalnya kita terapkan ke dalam bentuk visdatnya seperti apa? Nah,
Untuk yang proximity atau kedekatan, ya, kalau misal kita lihat grafik di sini, kalau kita pengen lihat legendnya, ini warna biru itu menceritakan apa, ataupun warna oranye ini menceritakan apa, kita harus lihat legend yang ada di bawahnya. Jadi mata kita akan bolak-balik atas bawah, atas bawah, atas bawah. Nah, untuk memudahkan pengguna, kita gunakan yang namanya proximity, di mana legendnya akan disimpan bersebelahan. Nah, ini warna biru, oh ternyata warna biru itu adalah banyaknya laporan. Warna orange ini adalah banyaknya penyelesaian. Nah, ini kita gampangnya mendekatkan legend dengan garisnya agar dapat dengan cepat mendapatkan informasi mengenai banyaknya laporan ataupun banyaknya penyelesaian. Nah, gitu. Nah, berikutnya kalau kita lihat di sini, kira-kira dari 16 lingkaran ini, kalian melihat 4 baris atau 4 kolom. Nah, rata-rata akan melihat 4 baris. Kenapa? Karena melihat dari warna. Nah, disebut dengan similarity atau kesamaan. Karena objek yang terlihat sama cenderung diasosiasikan sebagai satu kesatuan. Nah, di sini kalau kita nyebut objek yang terlihat sama di sini ya, bukan cuma dari sisi ini ya. Kalau kita lihat dari grafik, misalnya scatter plot, scatternya itu mungkin bentuk lingkarannya bisa pakai warna atau bisa pakai bentuk. Nah, jadi misalnya segitiga, 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 atau lingkaran, 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 lingkaran. Nah, kalau yang tadi, kasus yang tadi, kalau kita bicara similarity, ini sederhana ya. Gampangnya, untuk mengetahui biru itu adalah banyak laporan dan oranye itu banyak penyelesaian, kita lakukan penyamaan warna untuk legendnya atau labelnya. Nah, ini kita melakukan yang namanya similarity. Nah, yang terakhir, ini adalah, kalau kita lihat di sini, eh, bentuk lingkaran yang paling kiri, di sini bisa kita asumsikan bahwa ini semuanya sama. Tapi, kalau misalnya kita kasih batas fisik atau border seperti ini, kita akan mengasumsikan bahwa lingkaran yang ada di dalam kotak merah ini dengan lingkaran yang ada di luarnya itu berbeda. Nah, untuk batas fisik ini tidak harus selalu bentuknya kotak ataupun lingkaran ya. Bisa juga bentuknya bebas seperti ini. Tapi intinya di sini, dengan adanya border seperti ini, kita bisa mengasumsikan bahwa lingkaran yang di sini walaupun warnanya sama, tapi sebenarnya itu berbeda. Nah, ini yang disebut dengan enclosure atau pembeda. Nah, objek yang dikelilingi batas cenderung dipersepsikan sebagai satu kesatuan. Kalau kita asumsikan di sini, nah, untuk menerapkan enclosure, supaya biar user lebih paham, kita bisa kasih seperti ini. Nah, kita beri sebuah pembeda antara yang kiri dan yang kanan. Nah, kita bisa lihat ini, oh ternyata di sini tuh karena jumlah pegawainya itu cuma 10. Kalau yang sebelah kanan jumlah pegawainya 8. Di sini pun bisa kelihatan ya, ternyata oh kalau 8 tuh ada gap. Kalau misalnya kurang, kalau misalnya masih 10 masih sama, dia aman. Nah, berikutnya ya tinggal diubah judulnya. Nah, ternyata informasinya adalah dampak berkurangnya pegawai terhadap penyelesaian laporan pengaduan gangguan. Gampangnya gitu. Nah, ini adalah hasil perancangan dari visualisasi data. Nah, kalau misalnya kita implementasikan, nah ini katanya sama kayak yang di buku ya. Nah, yang di buku itu akan jadi seperti ini. Nah, tiket volume overtime. Nah, sini jelas ya, semua prinsip GitLab itu digunakan. Ada connection, jadi titik-titik ini diberikan, kemudian ada labelnya, baik itu label angka ataupun bentuk untuk legendnya, itu disamakan, berarti menggunakan konsep similarity di sini. Kemudian ada proximity, jadi ya dekat di sini dengan si garis-garisnya. Labelnya pun sama berdekatan dengan titik-titik-titiknya. Nah, closure-nya ya tidak ada garis pembatas di sini. Atau kita nyebutnya white space ya. Nah, enclosure-nya tidak harus kotak ya. Kita kasih garis seperti ini. Lalu untuk menjelaskan bahwa apa yang membedakannya, kita kasih gini. Oh, ternyata 2 employee quit in May. Oh, berarti ternyata ada 2 karyawan yang keluar. Seperti itu. Di bulan Mei. Nah, ini kan enclosure. Pembeda di sini. Jadi hasil dari perancangan dengan hasil implementasi mungkin saja bisa berbeda. Karena kan disesuaikan dengan bahasa pemrogramannya ya. Dan juga tools yang kalian gunakan. Gitu ya. Tapi ya hasil perancangannya dengan hasil implementasinya itu harus sama. Kayak gitu ya. Dan ceritanya pun juga harus sama. Nah, ini mungkin sedikit
tentang prinsip Gestalt dari closure, continuity, connection, proximity, similarity, dan juga enclosure. Nah, untuk prinsip Gestalt ada yang ingin tanyakan dulu? Aman? Oke, dikit lagi ya. Ini untuk yang Gestalt atau untuk menghilangkan clutter, untuk supaya biar beban kognitif yang diterima oleh pengguna itu berkurang. Jadi tadi ya, jadi fungsinya prinsip Gestalt sendiri di sini itu kan komponen-komponennya itu diorganisasikan dengan baik supaya biar user itu lebih cepat paham tentang apa yang ingin disampaikan dari visualisasi datanya. Nah, di sini materi berikutnya, hmm, ini Pak, step. Materi berikutnya adalah fokus perhatian audiens atau reattentive attribute. Nah, di sini kita telah mengetahui, gampangnya gini ya, kita tahu pentingnya mengidentifikasi dan menghilangkan hal-hal yang berantakan tadi ya. Untuk menghilangkan clutter kita sudah kita lakukan. Nah, tapi walaupun beban kognitif di audiensnya itu sudah berkurang, tapi kita pun juga perlu untuk memfokuskan kemampuan kognitifnya. Jadi gini, untuk menghilangkan clutter dihilangkan untuk mengurangi beban kognitif. Nah, supaya biar kognitifnya itu juga fokus, nah kita harus lakukan pre-attentive atribut. Tujuannya agar audiens itu bisa fokus dan juga dapat berinteraksi dan juga mendapatkan informasi dari visualisasi data yang disajikan oleh kita. Nah, kalau kita lihat persepsi visual di sini, nah misalnya gini ya, kalau ternyata misalnya kalian dari latar tadi sudah mengurangi beban kognitifnya dari 100% yang masih berantakan menjadi 50%, artinya 50% udah hilang nih, udah bisa berkurang. Nah, tapi sebenarnya walaupun sudah berkurang, mata kita tetap butuh waktu untuk memahami visualnya. Nah, waktu memahami visual tersebut dapat kita kurangi dengan menekan atau melakukan prinsip pre-attentive atribut. Nah, kalau kita lihat di sini, pre-attentive atribut itu distimulus dari visualisasi yang baik. Jadi nanti distimulus oleh visualisasi datanya, dilihat oleh mata. Nah, dilihat oleh matanya itu harus tanpa sadar. Jadi tanpa sadar kita tuh langsung terfokus ke sesuatu hal di dalam visualisasi datanya, sehingga dia akan menstimulus otak kita untuk langsung paham apa yang sebenarnya ingin disampaikan. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin kita bisa analogikan ya. Contohnya di sini. Nah, kira-kira ada berapa banyak angka 6 di tampilan berikut? Ada berapa? Kira-kira nih? 10. Oke ya. Ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Nah, pusing lah ya. Jadi emangnya di sini mengetahui berapa jumlah angka 6-nya, mau tidak mau akan membutuhkan waktu yang lama. Apa? Karena kita harus menelusuri. Nah, fungsi dari pre-attentive attribute itu untuk memfokuskan. Kalau kita mau memberikan informasi angka 6 di sini, nah kita bisa berikan seperti ini. Nah, itu perbandingannya.
Kalau kita tanya di sini, berapa jumlah angka 6? Di sini, tanpa kita setir untuk menghitung jumlah angka 6-nya, mata kita akan lebih fokus ke angka 6 dibandingkan dengan angka lain. Nah, ini contoh dari penerapan preatentif atribut. Nah, preatentifnya ini fokusnya di pembeda warna. Langsung ketahuan ya, ada 10 di sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini kita akan lebih cepat dibandingkan untuk mencari angka 6 di tampil yang seperti ini, yang warna. Kalau kita kasih atribut dengan angka 6-nya dibedakan warnanya, mata kita akan langsung otomatis tanpa kita setir untuk melihat angka 6, mata kita akan langsung fokus ke angka 6. Perhatian kita akan mudah dengan cepat menemukan berapa banyak kira-kira angka 6-nya dibandingkan dengan yang belum menggunakan pre-attentive atribut. Karena angka 6 di sini itu terlihat lebih mencolok. Gitu ya. Nah, ini contoh dari pre-attentive atribut. Sampai sini masih bisa diikuti? Nah, ya. Jadi ini contoh dari pre-attentive atribut. Ini baru contoh ya, baru satu nih. Nah, kita masuk di sini. Nah, atribut preatentif atau preatentif atribut, di sini audiens itu akan melihat apa yang ingin mereka lihat sebelum mereka menyadari bahwa mereka sedang melihatnya. Jadi sebenarnya kalau kita membuat sebuah visualisasi data agar setiap orang, mau si Asep, mau si Budi, mau si Cecep misalnya, ngelihat visualisasi data kita, itu semuanya mendapatkan informasi yang sama tanpa harus ada kehadiran kita. Nah, ini fungsi dari atribut. Kenapa? Karena Asep, Budi, dan Cecep akan sama apa yang akan dia fokus untuk lihat. Contohnya kayak gini, soalnya. Nah, untuk atribut, dari sisi bentuk, kita bisa lihat dari sini. Dari sisi orientasi, dari bentuk, panjang garis, ataupun lebar garis. Di sini, tanpa harus kita setir, kita akan langsung fokus ke yang berbeda. Nah, bentuk pun sama. Kita bikin nih bentuknya garis, lalu tiba-tiba nyempil ada bentuknya kotak. Atau panjangnya kita lihat, atau lebar. Nah, tapi juga dari ukuran, bisa juga dilakukan, yang lekuk ini lurus sendiri. Atau tanda tambahan, ini garis, tiba-tiba ada kecoret seperti ini. Dikasih border dari warna, walaupun warnanya tidak terlalu jauh ya. Nah, langsung kita langsung fokus ke warna yang kuning atau oranye ini. Nah, intensitas, kita pun juga bisa tidak merubah warnanya, tapi kasih intensitas. Ini pun juga akan langsung fokus ke sini. Atau posisi spasial, ini pun juga sama. Kita bisa lihat yang posisinya lebih berbeda, itu akan langsung fokus ke sini. Dan juga gerakan. Nah, ini disebut dengan pre-attentive attribute. Tanpa kita sadari, mata kita akan fokus ke hal yang membedakannya. Nah, ini bagaimana nih tantangannya? Supaya biar visualisasi data kalian, siapapun yang melihatnya akan sama informasinya yang diterima. Nah, beberapa contoh dari atribut preatentif, pertama dari sisi ukuran. Nah, ukuran menunjukkan tingkat kepentingan yang relatif. Nah, berikan ukuran yang sama untuk kepentingan sama jika terdapat hal yang penting yang ingin difokuskan, buat mereka lebih besar. Ini dari ukuran. Kemudian dari warna, gunakan warna yang secara tepat untuk menarik perhatian. Gunakan warna dengan hemat, jangan juga terlalu banyak variasi, karena dengan terlalu banyak variasi, itu dapat mencegah fokus audiensnya. Variasi warna sebenarnya lebih mengganggu daripada bermanfaat. Gunakan saturasi, itu akan lebih baik. Nah, dari sisi posisi, informasi diatur sedemikian rupa dengan kebiasaan audiens dalam menerima informasi. Contohnya kita nih, di Indonesia, karena kita biasa membaca dari kiri ke kanan, ya maka bentuk dari visualisasi data kita, usahakan itu bisa dibacanya dari kiri ke kanan. Gampangnya gitu. Nah, hindari memberikan tantangan kepada audiens. Kita udah bisa kiri ke kanan, kalian tulis nih, baris pertama kiri ke kanan. Yang kedua, dari kanan ke kiri. Nanti yang baris ketiganya, atas, bawah, kiri, kanan. Nah, itu kan ada ribut ya. Nah, itu jangan seperti itu. Nah, sebenarnya atribut preatentif itu tanpa kalian sadari, itu sudah sering kalian lihat. Nah, contohnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini adalah contoh dari preatentif pada sebuah teks. Nah,
Indonesia kekurangan digital talent sekitar 600.000. Nah, di sini ada angka 600.000 dan 6 sampai 7 jutanya. Ini dilihat dari ukuran dan juga dari warna, itu sudah memberikan pre-attentive atribut. Sehingga tanpa kita sadari, kita akan melihat fokus pertamanya ke angka 600.000 dan juga ke angka 6 sampai 10 juta. Nah, untuk persepsi yang samanya ya tidak perlu kita bedakan ya, disamakan saja kayak gini. Sehingga otomatis kita akan fokus, oh ternyata Indonesia itu masih kekurangan sebesar 600.000, nah, kan kekurangannya. Nah, kemungkinan juga dalam depan akan bertambah jumlahnya sekitar sampai 6 sampai 7 juta. Nah, ini adalah contoh dari pre-attentive attribute yang mungkin kalian pernah temui di manapun. Nah, contoh yang lain di sini untuk pre-attentive pada teks ini mungkin kalau kita lihat di sini mungkin belum memberikan sebuah pre-attentive attribute. Nah, ini sebelum pre-attentive ya teksnya seperti ini. Nah, ini untuk mendapatkan ide pokoknya mau tidak mau kita harus baca semuanya. Jadi kita baru dapat ini. Sebenarnya dari teks ini dia ingin menyampaikan apa. Nah, kita bisa berikan beberapa pre-attentive attribute. Contohnya, misalnya, seperti ini. Kita kasih cetak tebal. Oh, kita pengen tahu nih, oh ternyata setiap perusahaan pasti memiliki data yang banyak. Berarti kita tahu nih, ide pokoknya, sederhananya, ya kita tahu setiap perusahaan itu udah pasti datanya banyak. Itu sebenarnya yang ingin disampaikan dari ini, gitu kan ya. Setiap perusahaan pasti punya data yang banyak. Kemudian juga track miring. Nah, ini pun juga sama. Nah, tadi disebutin. Nah, dibuat dalam rentang waktu 2 tahun terakhir. Oh, berarti dia pengen pengen ngefokusin bahwa ternyata eh, di sini 90%-nya dibuat dalam rentang waktu 2 tahun terakhir. Jadi ternyata data ini dalam 2 tahun terakhir ini pertumbuhannya cukup banyak. Nah, dia pengen tahu, ngasih tahu itu doang gitu ya. Nah, atau bisa jadi warna. Nah, ini menurut World Economic Forum, 90% dari data di dunia dibuat dalam rentang waktu 2 tahun terakhir. Nah, ini kan otomatis langsung ngasih ke warnanya gitu kan dibandingkan dengan seluruh teksnya. Atau ngasih dari ukuran. Nah, dia kasih tahu nih, memang berapa ukurannya? Ukurannya 44 GB di tahun 2020. Ini contohnya. Kemudian juga ada menggunakan ini. Pisah secara spasial. Jadi dipisah-pisah dulu nih. Yang paragraf pertama, kedua, sampai ke tiga. Dan bisa memberikan garis batas. Kalau kita spesialisasi data ini yang berperan. Jadi perannya lebih banyak menggunakan visualisasi data. Nah, atau yang terakhir adalah garis bawah atau tanda tambahan. Nah, untuk pre-attentive atribut pada teks ini memang sangat tergantung dari usernya. Usernya siapa dulu nih? Apakah user yang memang mudah paham menggunakan bold? Ya udah, berarti kasih bold. Kalau misalnya usernya lebih paham dibedakan warnanya, ya berarti kita bedakan warnanya. Jadi tergantung ya, tergantung dari user. Ini kalau kita mau menerapkan pre-attentive atribut pada sebuah teks. Nah, bagaimana kalau kita bicara sebuah grafik? Kita cek di sini. Nah, ini adalah sebelum pre-attentive. Nah, grafik ini pun juga perlu diberikan pre-attentive atribut. Nah, kalau kita lihat grafik di sini, ini adalah tanpa penanda visual atau ya kita nggak tahu nih ya. Kalau kita lihat di sini, kita ingat lagi nih di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau informasi itu bisa kita lakukan menggunakan explanatory analysis ataupun explanatory analysis. Kalau kita tidak memberikan penanda seperti ini akan memberikan informasi secara explanatory. Artinya apa? Setiap orang itu bisa berbeda-beda persepsinya. Ada orang yang pengen lihat nih, oh ternyata front seat audio atau entertainment atau navigation controlnya itu poinnya 8,2. Nah, tapi mungkin orang yang kedua, dia ngecek yang seat materialnya. Orang yang ketiga mungkin exercise wind noise-nya dan sebagainya. Artinya apa? Informasi yang diberikan itu mungkin bisa berbeda-beda yang didapatkan oleh setiap user. Nah, di sini ya memang akan kurang efektif kalau misalnya kalian memberikan informasinya ke stakeholder yang lebih tinggi. Kenapa? Karena tidak memberikan kira-kira sebenarnya intinya mau ngasih tahu apa sih? Apakah mau ngasih tahu semuanya atau tidak? Kan gitu ya. Jadi apa yang diceritakannya ini masih belum jelas. Jadi tujuan untuk memberikan sebuah pre-attentive attribute pada sebuah grafik, ya tujuannya agar tidak jadi exploratory analysis.
tapi lebih ke explanatory. Itu kan memang yang dibutuhkan oleh si user. Nah, kita coba di sini. Misalnya kita memberikan sebuah warna. Nah, dengan memberikan warna seperti ini, jelas gitu ya, penyajiannya itu sama datanya, tapi dimodifikasi karena kita modifikasi dari sisi warnanya, maka kita akan lebih fokus ke 7 di sini. 7 yang atas yang memang sebenarnya ingin disampaikan. Nah, tadi juga ditambahkan dengan cerita ya. Jadi boleh pakai ini. Nah, ini kan ditambahkan cerita ya. 7 of top 10 design concern have 10 or more concern per 1000 memang gitu. Jadi kita pengen tahu nih di sini untuk yang didiskusikan adalah tentang ini 7 konsen dari desainnya. Apa saja yang seperti ini. Nah, bisa juga dari warnanya kita kasih terasi seperti ini. Jadi kita pengen memfokuskan di sini kita berikan khususkan untuk hanya ketiga yang paling harus kita fokus, yaitu untuk yang noise, tire issue, engine noise, dan juga wind noise. Nah ini dia ngasih juga beberapa storytellingnya. Wah, jadi kan si user akan langsung fokus ketiga ini. Mau siapapun yang melihat akan fokus ketiga ini dulu, gitu. Dibandingkan dengan yang lain. Sampai sini ya. Ini contoh dari preatentif pada sebuah grafik. Jadi bisa dari ukuran, bisa dari warna, dan juga bisa dari posisi. Ini kalau grafik, contohnya itu menggunakan warna. Nah, warna sendiri di sini tadi dikatakan jangan terlalu banyak, karena kalau kita pilih warna itu kita harus pilih secara bijak, karena warna merupakan salah satu alat paling ampuh untuk menarik perhatian. Nah, kalau kita lihat di grafik yang sebelah kiri, ini kan warnanya cukup meriah ya, cukup meriah. Jadi ya akan kurang efektif. Kenapa? Karena kita nggak tahu nih sebenarnya ini maksudnya apa, kan gitu ya. Yang ini warna nomor 1 warna merah, 2 warna oranye, 3 kuning. Ini kan terlalu banyak. Kita paham ini apa. Nah, kalau kita bandingkan ke yang sebelah kanannya, dia cukup menggunakan level di sini warnanya. Hanya 5 level ya. Warna biru tua, warna biru, agak muda, dan sangat muda sampai ke putih. Sehingga kita akan lebih fokus ke penggunaan country level size. Jadi gampangnya untuk melihat penjualan obat-obatan di sini. Kita lihat ya ini Australia, Brazil, China, Meksiko, United Kingdom dan United States itu yang cukup tinggi karena nomor 1 rankingnya. Akan lebih fokus. Kalau di sini ya kita akan bingung nih siapa aja nih sebenarnya. Nah ini karena warnanya cukup meriah. Nah, ini usahakan jangan. Nah untuk warna sendiri ini selain menggunakan saturasi seperti ini, bisa juga kita memberikan sesuai dengan brand color atau memberikan warna atau complementary color. Contohnya nih ya, kalau misalnya kita pengen lihat perbandingan marketplace misalnya. Nah, Tokopedia kasih warna hijau, Bukalapak mungkin kasih warna agak merah misalnya. Kemudian Shopee kasih warna oranye. Ini kan langsung otomatis kita paham ya. Pas misalnya dikasih judul perbandingan penjual marketplace misalnya. Nah, dari warna-warna saja itu udah tahu nih. Warna hijau itu siapa, warna oranye siapa, warna merah itu siapa. Bisa juga seperti ini, atensinya dikasih warna hitam atau menggunakan complementary color yang berbeda sendiri di sini. Nah ini untuk warna. Nah, yang terakhir adalah dari sisi posisi. Nah, ini usahakan posisinya sesuaikan dengan audiensnya ya. Contohnya kalau di Indonesia biasa kita baca dari kiri ke kanan, lalu ke bawah dari kiri ke kanan, ya kita lakukan itu. Tapi berbeda kalau dari Arab ya. Kalau misalnya kalian bikin cerita-cerita untuk orang Arab, mereka kan biasa bacanya dari kanan ke kiri ya. Nah, baru disesuaikan. Karena akan bikin bentuk visualisasinya itu dari kanan ke kiri. Nah, sebagai contoh di sini, nah ini contohnya. Kalau kita lihat dari grafik kita fokus. Fokusnya yang pertama adalah dia akan ngasih kota profit. Nah, ini dia akan dari kiri kanan. Dicek di sini ada filternya dan juga ada warna untuk profitnya dan tahun di sini. Nah, kemudian kalau kita pengen detailnya, itu ada sebelah kiri bawah. Nah, misalnya dari teknologi, furniture, office supply, dan sebagainya.
kemudian kita pengen lihat tren penjualannya ya bisa ke sana. Jadi dari atas, kiri, bawah. Disesuaikan dengan penggunanya ya. Kalau untuk posisi. Kalau di Indonesia ya berarti kan kiri kanan. Kalau misalkan kalian bikin untuk orang Arab misalnya, karena mereka biasa bacanya dari kanan ke kiri ya, buat dari kanan ke kiri. Seperti itu. Oke, sampai sini untuk pre-attentive attribute. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Aman? Aman ya. Ya capek juga ya. Dari tadi sudah capek juga ya. Oke, yang apa? Oke, yang penting untuk pertemuan kali ini ya dicukupkan sampai di sini, sampai ke pre-attentive attribute. Seperti itu. Oke, Alhamdulillah ya. Oke, jika tidak ada yang tanyakan, mungkin untuk absensinya, itu silahkan kalian tuliskan NIM kalian itu di kolom komentar. Sekarang ya, cukup NIM-nya saja. Kurangan ataupun kalimat yang kurang berkenan bagi kalian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.